disebut bahwa dia adalah murid Yesus? Come on, make sense, Pak Adi, make sense. Baik, Markus, Lukas siapa? Saya 5 menit lagi, Pak. Iya. Bentar, saya Udah. jawab ya. Iya, silakan monggo. Saya waktu saya 5 menit lagi karena saya udah Iya, monggo dijawab, Pak. Monggo dijawab, Pak. Gimana? Jadi saya baca banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi ada berita, Pak. Berita itu bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Dan Lukas termasuk di dalam saksi mata dan pelayan firman itu juga. Berita yang dituliskan oleh banyak orang itulah yang telah bersumber dari saksi mata, ditulis oleh banyak orang menjadi suatu berita, itu yang diselidiki oleh Lukas langsung kepada saksi mata dan pelayan firman. Contoh, para gembala di padang mendapat pesan dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Tuhan di kota Daud. Itu kata saksi mata, ditulis oleh orang, oleh banyak orang. Berita itulah, berita dari malaikat itulah yang ditulis banyak orang, yang diselidiki Lukas langsung kepada saksi mata. Ternyata setelah diselidiki, ditulis ulang oleh Lukas. Karena Lukas adalah saksi mata. Ikut dia di situ. Oke, Pak. Itu aja dulu. Jadi saya dia sebagai saksi mata. Besok dia sebagai saksi mata begitu, Pak. Termasuk tuh. Zia naik kok. Zia naik, kata janji. Ini ada Zia naik. Ada Bang Zia naik. Tenang aja, Pak. Ini Bang Zia naik. Ada Bang Zia. Bang Budi naikin Bang Zia, Bang Budi. Jadi Siap. Ya, Bang Zia. Katanya dia janji sama Bang Zia. Ya, Assalamualaikum Bang Zia. Tapi ini kan janji saya. Di sini sama aja kok. Bang Zia naik, Bang Zia. Saya udah kabur. Nah, ini Bang Zia naik nih. Di rumah lain. Silakan. Oke, Bang Zia. Loh, ini ada Bang Zia. Tadi katanya nungguin Bang Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kina. Tafadhal. Tanya beliau apakah aku ada janji apa enggak dengan beliau. Itu yang mau saya hargai. Ya ini udah ada ketemu di sini. Maksud ini udah ketemu di saya, sini, oke, Pak. selamat malam Pak Muhammad Zia. Kita kan tadi janji ketemu di room Ibes ya, Ibes Ham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi juga. Assalamualaikum, bos. Turunkan saya. Biar saya nyimak di bawah aja. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu. Nah, Lanjut diskusi dengan Akina Muhammad Zia. Tafadhol. Saya kasih waktu berdua dengan Anda diskusi dengan Akina Muhammad Zia. Tafadhol. Oke. Yang lainnya kita diam. Muka tutup. Buka. Sama Jumat. Astagfirullah. Tadi kan Pak Budi. Tafadhol. Pak Budi Ya, kan silakan. saya janji tadi sama Ibes Ham kalau nggak salah. Jadi saya nggak enak sama Ibes Ham, ya kan sudah janji di sana. Itu Pak Muhammad Zia kan kita diskusi di sana. Itu janji saya. Kalau kita diskusi di sini berarti saya ingkar janji sama Pak Ibes Ham. Gimana? Nah, Pak, saya di sini juga Pak. Jadi- Emang kenapa Pak? Kan sama-sama Muslim Pak. Maksud saya Ibes Ham kan saya janji Pak Budi. Saya janji ya jam 22.30. Saya menghargai Tapi janji saya tidak janji. Saya cerita dengan dalam brother Ibes Komal. Saya tidak janji untuk komunikasi jam 11. Saya coba. Oh, aku Nah. bilang 22. Tapi sekarang Nah, saya ada di sini. jadi Tapi di sini saya aja. ada di sini. Nggak masalah. Diskusi aja dengan saya. Iya. Iya, Di sini nggak selesai. apa-apa. Ya kan? Maksud Di saya sini kan dikasih janji saya waktu seluas-luasnya Badi sama Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ustadz Zia. Ya, Siap, saya di mana pun silakan. siap. Oke, Saya silakan. siap. Enggak dikeroyok Jadi kok, Pak. kalau memang Pak- Bener. Jadi Bapak sama Pak Zia, monggo silakan. Ya kan? Kita Tapi diam tadi aja. kita belum Oke, kelar. topik. Pak Muhammad Zia jam 11. Oke, kita jam 11 di Ibes Ham. Saya sama Muala Prince setengah jam. Siap, ya.
Jadi karena saya kan janji jam 22.30, ternyata Pak Muhammadiyah jam 11. Oke, Maulid Prince lanjut brother. Maulid Prince Junior atau Maulid Prince 2? Ada 2 Maulid Prince di sini. Sampai jam 11. Saya. Oke. Tenang aja. Saya. Oke, lanjut brother, saya dengar. Oke. Saya jam 11 kita di ruang Ibsam. Oke, silakan Pak Muhammad Prince tadi. Tadi saya mau menanggapi tentang masalah ya. Di sini dikatakan, Pak, jarak dari Yesus dengan Lukas itu 30 tahun jaraknya setelah Yesus wafat. Ya. 30 tahun jaraknya setelah Yesus wafat. Ada bahwa sejarahnya bahwa sebentar ya. Di Bibel. Kan Bapak mau Oke, kita ngomong masalah Bible ya. Oke, kita gini, kalau seandainya ya, makanya tadi Bapak mengatakan bahwa Lukas adalah murid Yesus itu di luar loh, bukan di Bible. Makanya saya ikutin sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Baik. Nah, kita sekarang bicara Bible ya. Di mana Bible-nya bahwa Lukas adalah murid Yesus? Baik, saya katakan tadi, Bapak nggak percaya kan bahwa yang di kanon inilah yang sekarang Bible ini. Ada kitab-kitab yang non-kanonik. Di non-kanonik yang tidak masuk kanonik itulah data 70 nama murid Yesus itu. Ya, bukan data internet atau data di luar itu. Buku-buku yang tidak masuk kanon, data itu ada di sana. Siapa yang mengkanonisasikan, Pak? Kanon-kanon itu adalah bapak-bapak gereja dengan tujuan untuk memperingkas. Kalau seluruh tulisan-tulisan itu ditulis, agaknya dunia ini tidak akan muat. Ya, kalau semua itu ditampung. Kenapa tidak ada namanya Injil Petrus, Injil Andreas, Injil Bartolomeus, atau Injil Maria sekalipun? Kenapa siapa Markus, siapa Lukas? Saya jawab. Markus dan Lukas itu adalah murid Yesus dari murid Yesus lain yang diutus berdua-dua. Dari mana Pak dalilnya Pak? Ada nggak di Alkitab? Di Alkitab. Lukas 10 ayat 1 sama Lukas 10 ayat 17. Lukas 10. Ini Lukas sendiri yang nulis nih. Lukas 10 ayat. Ya. Lukas menulis kitab Injil Lukas sama kitab Kisah Para Rasul. Lukas 10 ayat 11. Itu tulisan Lukas. Lukas 10 ayat 1. Ayat 1. Dan 11. Prinsip pengutaman pekerja berdua-dua itu sangat penting dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam demikian tersedialah iman dan hikmat 2 kali lipat masing-masing. Nah, siapa yang mengutus mereka ini? Bagaimana buktinya bahwa mereka diutus oleh Yesus? Di mana? Di mana ayatnya? Saya bacakan ayatnya karena Bapak tidak membacakan. Bukan saya nggak percaya, karena kita berdiri berdasarkan dalil, Pak. Kita berdiri berdasarkan dalil. Saya bacakan dalilnya Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya, dan setiap kota dan tempat hendak dikunjunginya. Di ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi ada di sini murid Tuhan, murid Yesus yang lain, 70 orang diutus langsung oleh Yesus berdua-dua. Ya, ini datanya Pak. Nama-namanya ini ada di kitab. Di mana? Nama-nama yang 70 ini ada di kitab non-kanonik. Ada datanya. Bapak tadi mempercayai atas Injil yang dikanonisasikan. Sekarang Bapak lebih mengambil dari Injil yang tidak dikanonisasikan. Gimana ceritanya Pak? Saya jawab ya. Saya ceritakan. Iya. Setiap saksi mata memiliki catatan-catatan tersendiri. Ada Injil Barnabas, ada Injil Thomas. Semua murid-murid itu, murid 70, murid 12 memiliki catatan-catatan. Lalu semua catatan-catatan itu recheck sama bapak-bapak gereja untuk dikanon. Parameter untuk dikanon adalah satu, bahwa semua kitab itu diteliti isinya.
Kalau isinya satu sama lain persis sama, cukup satu aja yang ditampilkan. Tetapi kalau isinya satu ada berbeda, yang berbeda itu ditampilkan. Contoh, kalau Matius dan Lukas persis menulis satu peristiwa, maka cukup satu yang ditampilkan. Tetapi kalau dalam Matius dan Lukas itu berbeda tulisannya, yang berbeda itu ditampilkan. Itu poin pertama. Poin kedua, isi dengan usia kertas itu juga harus diteliti. Contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tetapi usia kertasnya tahun 2000. Otomatis karena isi dan usia kertas nggak sama, otomatis itu dibuang, tidak masuk kanonisasi. Sekalipun isinya benar, tetapi karena isi dan usia kertas nggak sama, maka itu tidak masuk di kanon. Yang ketiga, kalau ada Injil yang berbeda dengan tulisan-tulisan lain, maka yang berbeda itu dibuang. Contoh, Injil Thomas mengatakan bahwa Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Setelah diteliti semua, ternyata satu pun tidak ada Injil yang mengatakan Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Gara-gara ini tidak selaras, tidak sama, yang tidak sama ini tidak lulus dalam kanon. Namun, ada tulisan-tulisan yang tidak masuk kanon. Kekatolikan saat ini ada beberapa masih diyakini kebenarannya mereka lakukan. Ya, makanya kitab Katolik dengan kitab Protestan beda jumlah kitabnya, Pak. Tetapi yang di kanon ini memang tertulis, masih banyak lagi yang belum ditulis. Saya bacakan Yohanes 30 ayat Yohanes 20 ayat 30-31 saya bacakan. Tapi setelah Bapak ini saya mau ngejelasin lagi ya. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Itulah proses kanon yang saya pahami. Terus terang, Bible ini kan yang mau menyusunnya itu bapak-bapak gereja. Tetapi tadi saya sudah ngomong, pemahaman-pemahaman bapak-bapak gereja itu ada yang berbeda. Tetapi mayoritas itulah yang membuat tertuanglah Bible versinya Protestan, ada juga Bible versinya Katolik, sama, cuma jumlahnya yang berbeda. Tujuannya sama, tapi jumlah berbeda. Gitu Pak Mualaf. Silakan. Sudah, oke. Sekarang begini Pak. Oke, sekarang begini. Saya cuma mau mengartikan siapa Lukas sebenarnya. Pertama, yang kita lihat dari Lukas 1 ayat 1. Ya, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya. Nah, dari pembukaan itu aja udah dapat kita simpulin bahwa Lukas telah mengetahui perihal peredaran Injil-Injil mengenai Yesus pada zaman itu. Dan kemudian dia ini berinisiatif untuk menyusun suatu Injil tandingan yang lebih sistematis dan lebih bermutu. Ya kan? Lukas mempersembahkan Lukas 1 ayat 1 dengan juga kisah para rasul. Ya, kisah para 1 ayat 1 kepada Theophilus. Meskipun kita nggak tahu siapa Theophilus itu sebenarnya. Nah, nama itu kan memang pernah muncul dalam surat-surat Eusebius. Tapi Theophilus tersebut adalah seorang yang hidup pada sekitar pertengahan abad kedua.
Bila memang Theophilus inilah yang dimaksud Lukas, maka tentunya waktu penulisan Injil ini adalah sekitar awal atau pertengahan abad kedua. Tapi kasus ini kan nggak pernah dipermasalahkan mengingat kemungkinan adanya Theophilus lain yang hidup pada masa Injil Lukas sekitar 75 atau 85 Masehi. Jadi jauh pada saat Yesus sudah tidak ada. Ya, pada tafsiran Alkitab di Wycliffe, ternyata kalimat yang mulia pada Lukas 1 ayat 1 memberikan penafsiran bahwa penyebutan itu adalah sebuah sebutan yang di tempat lain digunakan oleh Lukas hanya untuk menjabat atau bangsawan saja. Di Kisah Para Rasul 23 ayat 26, 24 ayat 3, 26 ayat 25. Nah, ayat 1 itu banyak kitab-kitab lain yang berasal dari orang-orang yang berusaha untuk membukukan orang Kristen. Kita lihat di sini sejarahnya. Siapa? Lukas. Satu-satunya orang yang yang bukan orang Yahudi yang menulis di Bible ini adalah Lukas. Satu-satunya orang ya yang bukan orang yang bukan orang Yahudi adalah Lukas. Lukas adalah orang Yunani. Pertama, kita ngelihat dulu siapa Lukas ini. Jadi bukannya saya nggak mempercayai dari kanons dari Injil yang dikanonisasikan ini. Ini siapa Lukas? Lukas ini seorang tabib dokter yang mengikuti Paulus. Jadi mengikuti perjalanan Paulus yang kedua. Dia mengikuti perjalanannya Paulus terus. Makanya di Antioquia lah dia ketemu dengan Barnabas. Jadi itu setelah wafatnya Yesus itu bukan dia seorang dokter. Bukan murid Yesus. Bagaimana ceritanya dia menjadi murid Yesus yang ditunjuk oleh Yesus? Itu oleh Paulus. Paulus aja kita nggak tahu bagaimana dia ditunjuk sebagai rasul. Hanya karena dia dia dapat penglihatan. Jadi hal-hal yang terjadi inilah yang akhirnya dibuat-buat seakan-akan kok yang menguasai Alkitab Injil ini adalah mereka Paulus, ya, Markus, Lukas, bahkan Matius pun ditulis di Matius 9 ayat 9 dikatakan Bang Budi nulis, ya, Bang Budi nulis atau Bang Muhammad Zia, Bang Budi dan nulis mengenai misalkan Bang Budi itu pergi ke Kalimantan. Apakah Bang Budi menulis bahwa saya bicara dengan Budi berbicara dengan Andre bahwa Budi akan pergi ke Kalimantan? Apakah nulis begitu? Bang Budi? Enggak. Pasti Bang Budi akan menulis saya bicara dengan Andre dan saya akan pergi ke Kalimantan. Betul. Tapi di Matius 9 ayat 9 bahwa di situ dikatakan Matius. Contohnya begitu. Ya kan? Ini ada perihal apa nih? Ini Matius yang mana lagi? Ini tulisannya tulisan siapa? Dan bagaimana Markus Lukas yang bukan golongan dari Hawarion itu sendiri dipercayai? Sekarang mana namanya? Injil Andreas yang terdekat, Injil Bartolomeus yang terdekat, ya kan? Injil Petrus yang terdekat, mana dia? Kalau memang mau dibukukan supaya nggak banyak segala macam, ya khususnya Hawarion aja. Ngapain Lukas, seorang dokter yang baru masuk Kristen, yang ngikutin si Paulus, jadi yang penulis Injil yang dikanonisasikan, yang sebenarnya dikirimkan kepada Theophilus? Nggak masuk akal. Jadi pada saat penulisan tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, yang setelah lahir malaikat, dia tahu dari mana? Dia bisa menambah-nambahkan. Bahkan ada juga yang namanya tunggu sebentar ya. Di sini ada yang namanya kalimat Yesus terangkat ke surga. Itu nggak ada. Anda bisa ngelihat di versi Contemporary English Version, Good News Translation. Ya. Itu tidak ada kalimat Yesus terangkat ke surga. Jadi bukti tidak adanya kalimat Yesus terangkat di surga menandakan bahwa Lukas ini adalah seorang penyelidik yang sangat ceroboh karena membuat aturan atau barometer yang asal-asalan dalam melakukan penyelidikan itu sendiri. Nah, tidak ada bukti dalil yang sangat
yang sangat akurat bahwa Lukas ini adalah murid Yesus. Itu lucunya dijadikan dikanonisasikan oleh para gereja. Ini adalah ada unsur-unsur kepentingan politik. Coba bisa diterangkan nggak? Pasti baliknya larinya ke situ lagi. Coba silakan. Baik, saya terangkan ya. Saya terangkan apa yang saya pahami. Kalau Pak Andre berbeda pemahaman itu bukan persoalan utama ya. Saya udah terangkan tadi, saya bacakan bahwa ada peristiwa yang ditulis orang itu dinamakan berita, bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Sumber berita, saksi mata dan pelayan firman itu ada dari malaikat. Saya udah terangkan tadi, saya nggak mau terangkan lagi. Lalu di Kisah Para Rasul itu adalah tulisan Lukas juga. Saya bacakan Kisah Rasul 1 ayat 1. Bapak saya sudah bacakan itu, saya baca ulang lagi. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi yang dikerjakan dan diajarkan Yesus itulah yang ditulis oleh Lukas di buku kitab Injil Lukas. Lalu di Kisah Para Rasul itu ada Ananias murid Tuhan mendapat firman dari Tuhan melalui penglihatan. Datanya di Kisah Rasul 9 kan? Ayat 10, Kisah Rasul 10. Nah, itu dah. Markus penulis Injil, Lukas penulis Injil. Ya, itu datanya sudah ada. Ya. Oke, sudah ada ya Pak. Ini murid yang ke-70 ya. Oke, saya bantu Bapak. Cuma gini Pak, ada kalimat di sini begini Pak. Maaf saya ikut-ikutan sedikit. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya Pak. Data ini semuanya Pak. Maaf ya Pak, saya ikut-ikutan sedikit. Tetapi semua daftar ini dianggap tidak dapat dibenarkan. Ya, dibuktikan kebenarannya tuh Pak. Tetapi daftar ini dianggap enggak, ini dari Wikipedia, dari kegerejaan Pak. Ya, tuh, Pak. Baik. Di naskah. Oke ya, oke. Oke Pak ya. Lanjut.